what's inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Nur Aini Syarifah, NIM 18010460616. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang sudah pernah saya buat pada waktu itu, yaitu terkait tentang proses sistematik. Di mana proses sistematik itu terkait dengan regulasi dan kontrol. Dari proses sistematik sendiri ada sebuah fenomena sosial yang berarti ide-ide yang sebagai sistem. Yang kedua yaitu terkait tentang sosiologi, merupakan yaitu menggunakan ide-ide untuk membangun fisika sosial untuk semua yang telah bergerak dan berubah yang ditimbulkan oleh mereka semua. Jadi menurut termodinamika, dalam proses sistemik ini merupakan konsep beberapa potensi yang dihasilkan ketika objek bergerak relatif serta sama lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat memperhatikan keseimbangan di antara objek dan kekuatan. Untuk selanjutnya yaitu terkait tentang pembahasan tentang proses sistematik. Dalam proses sistematik sendiri yaitu mempunyai dua kategori. Yang pertama yaitu regulasi. Dari regulasi tersendiri adalah sebuah aturan yang sudah ditentukan oleh yang berkewajiban, yaitu seperti halnya pemerintah. Yang kedua yaitu kontrol, di mana kontrol tersebut merupakan sebuah peran masyarakat untuk mengontrol kehidupannya setiap harinya agar menjadi lebih maksimal. Dalam kedua hal tersebut, di mana manusia juga membutuhkan sebuah energi, di mana energi tersebut yaitu energi matahari untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, seperti halnya apabila ia mempunyai lahan pertanian, yaitu dari sinaran matahari tersebut dapat menjadikan tanaman menjadi lebih subur karena adanya sinaran matahari tersebut. Yang selanjutnya yaitu setiap kehidupan manusia juga adanya hubungan antara internal maupun eksternal, di mana hubungan tersebut sangat mengaitkan antara pola hidup manusia tersebut. Dalam adanya dua hal tersebut juga ada beberapa bagian yang terkait dengan proses sistematik tersebut. Jadi dalam proses sistematik itu dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama, keterkaitan dengan gerak, kekuatan, dan bidang. Di mana dalam tiga hal tersebut manusia dapat mengendalikan sistem. Jadi manusia juga mempunyai tenaga kerja sebagai bentuk energi dan dapat sarana melalui energi yang disuplai dengan kegiatan sosial dan sebagai bahan dasar untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi seperti halnya sebuah gaya, energi dan lain sebagainya itu merupakan sebuah gerakan, kekuatan dan bidang dalam merupakan sebuah bidang dalam mencapai sebuah regulasi dan kontrol. Untuk selanjutnya yaitu terkait tentang organisasi, kemunculan, dan fungsi, di mana sebuah organisasi yang memiliki sifat yang berbeda dan tidak dapat direduksi kegiatan yang dianggap pisah sehingga semua itu saling membutuhkan. Sebuah organ organisasi biologis yang berfungsi seperti bernafas, makan, rekreasi yang dipenuhi oleh organisasi sosial.
Adapun 3 sistem fungsional diantaranya yaitu sistem distribusi, sistem pendukung, dan sistem pengaturan. Adapun sebuah proses yang terkait dengan adanya situasi seperti ini, yaitu seperti proses eksternal. Yang kedua yaitu tentang proses internal, di mana proses internal ini yang berkaitan dengan kebutuhan integraf dari sistem sosial itu sendiri melalui kesolidaritasan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga terkait tentang informasi, integrasi, dan otonom, yaitu sebuah gagasan yang sudah ada dalam masyarakat dan dapat dipahami totalitas dari semua hubungan sosial dan institusi yang dikotori oleh individu. Yang selanjutnya yaitu terkaitan tentang kompleksibel dan kekacauan. Dalam sebuah kesulitan sistem sosial itu, oleh karena itu merupakan sebuah perubahan yang dapat mendorong untuk mengeksplorasikan perkembangan baru dalam sistem sosial tersebut, sehingga dalam berbagai macam keterangan dari berbagai macam bagian-bagian yang ada di atas, yaitu merupakan sebuah sistem regulasi dan kontrol dalam kehidupan manusia agar semuanya itu dapat dilakukan secara maksimal. Jadi, dalam berbagai macam bentuk tersebut juga ada dua hubungan. Yang pertama yaitu antara hubungan internal dan hubungan eksternal, di mana hubungan internal tersebut merupakan sebuah susunan bagian-bagian kumpulan yang bersifat berposisi relatif, yang dapat bergerakan secara objek, yang dimana menghasilkan sebuah perubahan status. Yang selanjutnya yaitu terkait tentang hubungan eksternal. Hubungan eksternal sendiri yaitu merupakan jadi dengan adanya hubungan eksternal ini dapat mendorong untuk menjadi lebih baik, terutama dalam perekonomian yang bersifat dalam perekonomian yang berada di pasar. Jadi, dalam regulasi dan kontrol itu dapat dilakukan untuk mengendalikan tatanan masyarakat. Jika regulasi itu mengendalikan macam-macam aturan yang ada di masyarakat, sedangkan kontrol itu mengendalikan peran dari masyarakatnya itu sendiri. Dengan begitu, muncullah sebuah fenomena sosial, ilmu sosiologi, dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Dalam kontrol sosial, seperti halnya apabila seseorang yang membutuhkan organ-organ biologisnya, kemudian masyarakat yang menjalankan suatu kebudayaan dan kebudayaan yang bersifat turun-temurun perlu adanya kontrol sosial. Sedangkan sebuah regulasi merupakan sebuah macam sistem pemerintahan yang berkaitan dengan politik, aneka sistem yang bersangkutan dengan sistem produksi yang masih banyak lainnya, seperti dari gaya yang dapat dihasilkan dalam suatu sistem ada dua, yaitu sistem internal dan sistem eksternal, seperti halnya yang sudah saya katakan tadi. Jadi bahwasanya tatanan ataupun tindakan masyarakat adalah tergantung pada regulasi dari pihak yang berkewenang. Dalam hal ini yang dimaksud merupakan pemerintah. Dengan regulasi yang baik, maka peran masyarakat dalam melakukan kontrol juga akan lebih baik pula. Untuk keterkaitan tentang otonomi merupakan sebuah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri, yang mana otonomi ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan mendorong dalam pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan perannya tersebut. Dengan adanya sebuah regulasi dapat menjadikan sebuah kehidupan di masyarakat bisa menjadi lebih baik, karena sebuah regulasi ini kan sebuah aturan yang telah dibuat oleh orang yang berkewajiban, yaitu seperti halnya yang telah dibuat oleh pemerintahan. Contoh pada saat ini bahwasanya kita disuruh untuk mewaspadai akan adanya virus, maka kita disuruh tetap stay home. Dengan adanya peraturan tersebut, kita bisa menjadikan lebih dekat dengan keluarga, ya walaupun ada beberapa hal negatif yang menimpa seperti halnya kurangnya perekonomian. Jadi, dalam sebuah masalah pasti di sisi lain pasti ada nilai negatif maupun positif. Dengan adanya hal tersebut, apabila kita seperti halnya yang sudah ditentukan oleh pemerintahan, apabila kita ingin melakukan kegiatan aktivitas di luar, itu kan kita disuruh memakai masker, dan juga kita harus mewaspadai maupun kita harus saling jaga jarak.